Selamat pagi, umat Tuhan yang terkasih. Majelis Jemaat Sion Semarang mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua di hari Minggu ini. Kiranya persekutuan kita yang meskipun masih diadakan secara virtual ini tidak mengurangi gairah kita untuk merespon panggilan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Wati Helu Mau. Umat Tuhan yang terkasih, estafet pelayanan harus dipersiapkan dan ditata dengan baik. Karena Tuhan mau agar generasi penerus senantiasa siap memikul tanggung jawab ini dengan baik dan dengan kerendahan hati. Ketahuilah adalah suatu keberuntungan, kehormatan, dan kemuliaan yang luar biasa ketika kita dipilih oleh Tuhan untuk melayaninya. Anugerah Tuhan tidak dapat kita balas dengan apapun. Hal yang Tuhan inginkan dari hidup kita adalah agar hidup kita dapat menjadi respons yang baik atas anugerah dan berkat-Nya. Umat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam nama-Nya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam ibadah pada pagi hari ini
Mari kita habiskan bersama-sama jam ibadah ini dengan seluruh pengakuan kita, menyatakan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats yang membimbing kita untuk memasuki seluruh jam ibadah pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-12 yang menyatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara-saudara, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan melimpah atasmu juga. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami mengucapkan terima kasih kepadamu pada hari ini. Engkau memanggil kami untuk beribadah dan belajar darimu. Berilah kiranya supaya dalam rumah-Mu kami menemui Yesus, dan bila kami meninggalkan rumah-Mu ini, kami tidak akan melupakan-Mu lagi. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah, ampuni kami atas semua kesalahan yang telah kami perbuat. Ampuni kami karena ada saat-saat kami telah melupakan Engkau. Ketika kami dipenuhi oleh kesibukan dan kesenangan dunia ini, sehingga kami tidak punya waktu untuk-Mu. Berilah kami pengampunan dan damai di dalam Kristus. Dengarkanlah doa kami ini, ya Tuhan. Amin. Pujilah Juru Selamat, pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Hilanglah duka cita,
oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita mengangkat doa dan permohonan kita sebelum membaca dan merenungkan firman. Kita berdoa. Ya Allah yang kudus, Allah yang maha mulia, kepadamu pada pagi hari ini, di minggu yang penuh dengan sukacita, umat kepunyaanmu datang dalam sukacita untuk beribadah, memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Bapa, bahwa dalam perjumpaanmu dengan umat kepunyaanmu, Engkau mau menyatakan kehendak dan firman-Mu kepada kami. Nyatakanlah apapun keinginan dan kehendak-Mu itu Bapa, dan berilah kami pengertian, pengetahuan dan pemahaman akan kehendak sabda-Mu itu, supaya ketika kami boleh mendengarkan, hati kami terbuka untuk menyimpan, hidup kami terbentang untuk menyambut dan menerima, untuk memperlakukan kebenaran sabda itu, sebab kami mengerti, mengetahui dan memahami kehendak firman-Mu yang baik bagi kami. Dan siapa hamba-Mu, dia ada padamu. Berbicaralah bagi dia dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang menuntun dia untuk menyatakan seluruh keinginan dan kehendak sabda-Mu, baik untuknya maupun untuk umat kepunyaan-Mu. Kami mengangkat semua doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus, firman hidup itu. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta ini, mari kita membaca Alkitab dari Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan 8 yang menyatakan, Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita baca bersama tadi pada pagi hari ini mau menjelaskan kepada saudara dan saya tentang Musa yang oleh Tuhan Allah telah memimpin bangsa Israel dalam kembara 40 tahun mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan bacaan pagi ini menyatakan kepada saudara dan saya bahwa Musa akan segera menyelesaikan semua tugas tanggung jawab kepemimpinannya atas bangsa ini. Dan Allah sendiri tidak pernah mengizinkan Musa untuk masuk dan menduduki tanah Kanaan bersama bangsa yang telah ia pimpin selama kembara 40 tahun mereka di padang gurun. Karena sebuah kesalahan yang telah Musa dan kedua kakaknya lakukan di Masa dan Meriba, Allah menghukum mereka bertiga. Harun dan Miriam mati dalam perjalanan mereka, dan Musa Allah izinkan untuk boleh melihat keindahan dan kepermaian tanah Kanaan hanya dari atas gunung Nebo. Dan di sanalah Musa dipermuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan dalam bacaan kita pada hari ini, sebagai seorang pemimpin yang telah memimpin bangsa ini dalam perjalanan kembara mereka 40 tahun untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab kepemimpinannya atas bangsa ini, Musa harus memilih dan menetapkan seseorang supaya orang ini menerima tugas tanggung jawab tongkat estafet kepemimpinan itu untuk terus memimpin bangsa ini menduduki tanah perjanjian yang Allah telah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada keturunan mereka. Bukan Musa yang mempersiapkan Yosua, bukan Musa yang memilih Yosua, bukan Musa pula yang menetapkan Yosua untuk menjadi seorang pemimpin guna memimpin perjalanan bangsa Israel melintasi Yordan dan memasuki tanah Kanaan untuk mendudukinya, tetapi Allah sendiri yang telah memilih Musa untuk tugas tanggung jawab kepemimpinan yang membawa bangsa ini keluar dari Mesir, sekarang berkenan memilih dan menetapkan Yosua untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan itu dari Musa, memimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Tetapi memang Yosua adalah sosok orang yang sangat Musa percayai, karena berdasarkan pilihan Allah, maka Yosua layak dan pantas untuk menerima tongkat kepemimpinan ini. Sebagai seorang pemimpin yang akan menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada Yosua, Musa menasihati Yosua. Kita dapat membaca nasihat ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, ke-7. Dan ayat yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9, itulah puncak nasihat Musa kepada Yosua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Musa meminta Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya untuk tugas dan tanggung jawab yang Allah mau percayakan kepadanya. Memimpin bangsa ini masuk menduduki tanah Kanaan yang adalah tanah terjanji Allah yang Allah mau berikan kepada mereka. Ada beberapa hal yang Musa juga nyatakan kepada Yosua ketika Yosua akan menerima tongkat tanggung jawab kepemimpinan ini untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Dan
Pernyataan Musa kepada Yosua, nasihat Musa kepada Yosua ini adalah janji Allah sendiri untuk Yosua bahwa Allah akan 1 berjalan di depannya, 2 menyertainya, 3 tidak meninggalkannya, dan 4 tidak pernah membiarkannya. Berarti ketika Yosua menerima tugas dan tanggung jawab kepemimpinan ini, dia tidak pernah sendiri. Tetapi Allah akan menjadi kawan sekerjanya yang menuntunnya, yang menemaninya, yang menolongnya, dan yang memeliharanya. Karena itu Tuhan mengatakan kepada Yosua, jangan takut dan jangan patah hati. Musa tidak begitu saja ketika dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kepemimpinannya atas bangsa Israel, meninggalkan mereka tanpa nasihat, meninggalkan mereka tanpa pesan-pesan yang berarti untuk mereka. Dan Musa juga bukan seorang peramal untuk meramal bahwa Yosua adalah orang yang benar-benar dapat bertanggung jawab memimpin bangsa ini. Tetapi Musa percaya bahwa atas penyelenggaraan Allah sendiri, Yosua dipanggil, dipilih, dan ditetapkan untuk memimpin bangsa ini memasuki tanah Kanaan dan menduduki tanah itu, menyingkirkan semua bangsa yang ada di tanah itu, supaya bangsa ini dapat menduduki tanah itu dan memiliki tanah itu sepenuhnya sesuai janji Allah kepada mereka. Tugas tanggung jawab Yosua bukan hal yang mudah dan hal yang gampang. Tapi janji Allah pasti mengatakan bahwa aku tidak akan pernah membiarkanmu sendiri. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah tidak menyertaimu. Dan aku akan berjalan di depanmu menuntun engkau. Karena itu ketika Yosua mempercayai nasihat ini, ketika Yosua mempercayai janji ini dan berpegang teguh pada janji ini, maka setiap tugas tanggung jawab yang kelak dia akan kerjakan untuk memimpin bangsa ini masuk dan menduduki tanah Kanaan pasti diberkati. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tugas tanggung jawab Yosua adalah pertama, memimpin bangsa ini menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di tanah terjanji. Yang kedua, Yosua bertugas dan bertanggung jawab untuk membagi dengan adil tanah terjanji itu kepada ke-12 suku bangsa Israel. Dan yang ketiga, Yosua bertanggung jawab memimpin mereka hidup dalam ketaatan untuk melakukan semua perintah, ketetapan, dan hukum-hukum Tuhan dalam hidup peribadahan mereka di hadapan Allah. Inilah tugas tanggung jawab yang Yosua harus lakukan dan Yosua harus kerjakan. Tapi terima kasih bahwa firman Tuhan mengatakan ketika kita membaca kitab Yosua, Yosua menerima dengan sepenuh hati tugas dan tanggung jawab kepemimpinan yang Musa percayakan kepadanya untuk memimpin bangsa ini menduduki dan memiliki tanah terjanji Tuhan. Seorang pemimpin sejati adalah pemimpin yang tahu, yang bijak untuk menyadari bahwa ketika tugas dan tanggung jawabnya akan diselesaikannya, maka dia harus mempersiapkan seorang penerus yang dia tahu punya kapasitas sebagai seorang pemimpin yang juga dia fahami, jujur, setia, tangguh, dan dipercaya. Dan Musa melakukan tugas tanggung jawab ini dengan baik dan benar. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, regenerasi kepemimpinan bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang tidak dapat dilakukan. Ketika seorang pemimpin mau menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, dia mengerti dan dia memahami bahwa ada sosok pemimpin lain yang akan meneruskan tugas dan tanggung jawabnya. Itu yang dia harus ketahui dalam hidup dan kehidupannya. Sehingga dengan setia, dengan penuh rasa syukur, dengan tanggung jawab yang benar, dia mempersiapkan seorang pemimpin yang cakap, jujur, setia, tangguh, dipercaya untuk meneruskan tugas tanggung jawab kepemimpinannya. GPIB sedang memasuki waktu dan saat untuk memilih pengurus-pengurus pelayanan kategorial. Regenerasi kepemimpinan diperlukan pada saat ini. Dan apakah
pemimpin yang terdahulu sudah mempersiapkan seorang pemimpin yang baru untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinannya atas hidup bergereja dan berjemaat ini kah? Dan apakah orang yang dipersiapkan itu dia jujur, dia setia, dia tangguh, dia bisa dipercayai untuk meneruskan tugas tanggung jawab kepemimpinan ini, memimpin gereja dan umat Tuhan pada saat ini dalam hidup berpelayanan di GPIB, di mana kita ada sebagai milik kepunyaan Tuhan di dunia ini. Saudara-saudara, pertanyaan ini mari kita jawab bersama-sama dalam langkah maju kita ke depan untuk memberikan hidup dan keberadaan kita. Kita yang sekarang ada sebagai pemimpin, kita mempersiapkan dengan sungguh-sungguh seorang pemimpin yang akan meneruskan tugas tanggung jawab kepemimpinan kita. Kita yang mau memberi diri kita untuk memimpin hidup gereja dan jemaat Tuhan pada saat ini, bersiaplah untuk melakukan tugas tanggung jawab itu dengan jujur, dengan setia, dengan baik, dengan benar, supaya dapat dipercayai. Biarlah firman Tuhan pada hari ini akan menolong kita untuk mengerti dan memahami bahwa kita masing-masing adalah orang-orang yang Allah mau pakai. Berilah diri, hidup dan keberadaan kita ketika Allah memanggil kita, menetapkan kita untuk menjadi alat di tangannya guna pekerjaan Allah di dunia ini. Jadilah kawan sekerja Allah yang dipercayai Allah untuk melaksanakan setiap tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan itu di dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara saya jemput bangkit berdiri bersama dengan semua gereja dan jemaat di segala abad dan tempat. Mari kita mengakui pengakuan iman Kristiani kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, yang dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita angkat syafaat kita kepada Bapa di sorga. Kita satukan hati dalam doa ini. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Allah yang rahmani dan rahimi. Kepadamu kami sujud menyembah pada pagi hari ini. Kami bersyukurkan Dikau untuk hari baru, hari mubarak Allah yang penuh sukacita yang memenuhi hidup dan kehidupan anak-anak Tuhan yang boleh datang menyembah Tuhan di bait-Nya yang kudus. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau telah menjaga kami di sepanjang malam tidur kami. Engkau juga yang membangunkan kami ketika fajar datang di pagi hari. Engkau kembalikan jiwa kami ke tubuh kami. Bahkan Engkau karuniakan kepada kami Roh-Mu sendiri untuk menghidupkan kami. Syukur kepadamu ya Allah kami yang hidup Bapa surgawi. Terima kasih untuk firman kepunyaan-Mu yang telah diberitakan kepada kami pada pagi hari ini. Syukur bahwa ketika Musa akan mengakhiri tugas tanggung jawab kepemimpinannya memimpin bangsa kepunyaan-Mu sendiri keluar dari Mesir, berjalan dalam kembara 40 tahun mereka di padang gurun, dan sekarang mereka sudah sampai
di tepi sungai Yordan, akan menyeberangi sungai Yordan, masuk untuk menduduki tanah terjanji yang Allah sudah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, leluhur mereka, supaya tanah terjanji itu Allah anugerahkan dan karuniakan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang sekarang dalam perjalanan memasuki untuk menduduki tanah itu. Terima kasih Bapa, bahwa Yosua adalah sosok yang Engkau percayai, sehingga Engkau perintahkan kepada Musa supaya Yosua ditetapkan untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan itu. Terima kasih. Ketika Musa mempersiapkan, ketika Yosua menerima panggilan, ketika Yosua mengetahui ia telah ditetapkan untuk tugas tanggung jawab kepemimpinan itu, yang dia tahu bahwa itu bukan hal yang gampang untuk dia, tetapi terima kasih ada janji penyertaan-Mu untuk Yosua, dan Yosua mempercayai ini. Yosua memegang teguh janji penyertaan-Mu, maka dengan sukacita dia menerima tugas tanggung jawab itu untuk memimpin bangsa ini. Tidak hanya sekedar memimpin, tapi dia harus berperang melawan semua bangsa-bangsa yang ada di tanah itu, agar setapak demi setapak mereka boleh menduduki tanah terjanji itu, lalu secara keseluruhan memilikinya dan membaginya di antara mereka dengan adil dan benar. Yosua juga tidak hanya sekedar memimpin untuk memiliki tanah terjanji, tapi dia harus memimpin umat ini dalam hidup peribadahan mereka, dalam hidup dan kehidupan mereka untuk taat pada setiap perintah, ketetapan dan hukum Tuhan yang mereka harus laksanakan, supaya hidup mereka diberkati dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapak. Inilah dua sosok yang terima kasih Bapak boleh menjadi teladan ketika kami juga ada saat ini. Saat kami boleh bersama-sama mempersiapkan diri kami untuk regenerasi kepemimpinan di pelayanan kategorial. Ya Bapak, biarlah sekarang ini yang telah memimpin, yang akan menyelesaikan tugas tanggung jawab kepemimpinannya, mempersiapkan pemimpin yang berikut dengan baik dan benar. Yang akan dipilih, biarlah dia mempersiapkan seluruh hidup dan keberadaannya menerima tanggung jawab pemilihan atas hidup dan kehidupannya dengan penuh sukacita, sehingga ketika setiap tugas tanggung jawab itu boleh dipercayakan kepadanya, dia melakukannya dengan taat, dengan setia, dengan jujur, dengan benar, untuk terus melangkah maju dalam ketangguhan yang berasal dari Tuhan sendiri, sehingga ketika semua itu ada padanya untuk dilakukan dalam tanggung jawab kepemimpinannya nanti, dia dipercayai. Jadi Bapa, kami mohon, persiapkan setiap hati yang Engkau sudah lihat dan Engkau tahu dia layak ada padamu untuk memimpin kehidupan bergereja dan berjemaat, khususnya di pelayanan kategorial, baik PA, PT, GP, PKP, PKB maupun PKLU. Sehingga beberapa waktu ke depan dalam tugas tanggung jawab kepemimpinan mereka dapat mengerjakan tugas tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh, dengan takut kepada Allah. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk minggu yang kami masuki. Allah memberkati kami, hidup rumah tangga dan keluarga kami, pekerjaan kami, dan angkat setiap ketakutan kami karena wabah penyakit yang sedang mewabah di negeri kami ini. Bapa di sorga, tolong setiap mereka yang berwenang untuk dapat mengurus dengan baik hidup berbangsa dan bernegara ini, sehingga kehidupan bangsa dan negara ini sungguh boleh terarahkan dan diarahkan hidup dalam baik dan benar. Dan Bapak terima kasih, mereka semua yang Engkau percayakan untuk meneliti di bidang kesehatan, supaya mereka boleh menemukan vaksin untuk penyakit ini. Bapak bantu, Bapak tolong mereka, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, pengertian dan pemahaman akan penelitian mereka, supaya penelitian itu menghasilkan vaksin yang sungguh-sungguh maksimal terpakai untuk dapat membuat penyakit yang sekarang sedang mewabah di dunia ini boleh dilumpuhkan. Terima kasih Bapak. Karena itu pagi ini kami mau berdoa untuk semua anak-anak Tuhan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Pekerjaan-pekerjaan mereka. Allah berkati bagi mereka yang
segenap PHK Tuhan tolong bahwa mereka boleh tetap berimankan Engkau dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Janji-Mu kepada Yosua untuk menyertai tanggung jawab kepemimpinannya, boleh itu menjadi janji untuk anak-anak Tuhan yang sekarang ini sedang memikirkan bagaimana hidup mereka ke depan tanpa pekerjaan. Tapi kuasa Allah Bapa yang berkuasa memimpin menyertai akan menjaga hidup dan kehidupan dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang belum bisa bersekolah sekalipun mereka hanya belajar dari rumah. Tapi biarkanlah apa yang mereka pelajari itu tetap menjadi sesuatu yang baik yang berguna bagi hidup dan kehidupan pendidikan mereka dan kehidupan masa depan mereka. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan semua orang yang bersyukur dan bersukacita karena tahun-tahun kehidupan yang Allah percayakan di minggu yang dimasuki ini. Allah memberkati. Kami juga percayakan kepada mereka, kepadamu Bapa di sorga, mereka yang sedang bergumul sakit penyakit ataupun pergumulan mencari pekerjaan ataupun pergumulan apa saja. Bapa, Engkau punya kekuatan yang maha dahsyat untuk menopang setiap orang yang sedang terjatuh dalam pergumulan mereka. Engkau punya solusi yang terbaik untuk mereka yang tidak tahu jalan keluar yang mana yang mereka harus tempuh. Karena itu, tolong mereka. Beri mereka kekuatan untuk terus berjalan dalam pergumulan ini. Sebab mereka tahu bahwa Engkau ada untuk bersama mereka. Memberikan kepada mereka pada waktunya yang tepat jalan keluar atas setiap pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Karena itu yang sakit kami percaya Engkau boleh sembuhkan. Karena Engkau berkati makanan, minuman, obat-obat, waktu-waktu istirahat dan tangan-tangan yang merawat. Dan yang mencari pekerjaan Engkau akan menuntun sampai mendapatkan pekerjaan itu. Terpujilah Engkau Bapa dari kekal sampai kekal. Bagi yang belum bersekolah, Tuhan Yesus juga menyertai dan menolong sampai pada waktunya. Anak-anak kami dapat bersekolah kembali dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa Surgawi, kami mau berdoa untuk gereja dan jemaat Tuhan di GPB Sion Semarang. Berkati majelis jemaat teristimewa, berkati pendeta Ibu Febri. Tolong dia untuk tugas tanggung jawab kepemimpinannya atas umat kepunyaanmu. Bersama dengan semua majelis jemaat, bersama dengan semua pengurus-pengurus Pelkat. Mereka bersatu hati, bersatu roh, bersatu jiwa untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan mereka. Bahkan bersama dengan semua komisi yang ada, bersama dengan semua mereka yang memberi diri, hidup dan keberadaan mereka untuk pelayanan-pelayanan yang ada. Allah pakai mereka untuk melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan di sini dalam kehidupan bergereja dan berjemaat di Sion. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Allah berkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Dan terima kasih Bapa di sorga. Dalam berkat-Mu, tuntun mereka untuk melakukan tugas tanggung jawab kepemimpinan atas bangsa dan negara ini. Dalam hikmat dan bijak Allah. Dan dalam takut akan Allah. Bapa, inilah kami datang menyembah-Mu. Kami menyerahkan kota tempat kami tinggal ini. Allah tolong angkat dan bawa pergi penyakit yang sedang mewabah di dalam kota ini. Pergi meninggalkan kota tempat kami tinggal ini. Karena itu ya Bapak, kami serahkan pemerintah yang bertempat di kota ini. Tuhan memberkati mereka. Supaya mereka dapat mengurus rakyat yang ada di kota ini dengan baik dan benar. Inilah kami ya Bapa yang berseru kepadamu. Dalam syafaat yang kami angkat kepada Bapa di sorga. Hanya di dalam satu nama. Tuhan kami Yesus Kristus. Dia yang dalam pengasihan-Mu Bapa. Kami mohon doa kami ini kepada Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas segala salah kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat.
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat, mari nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan mengingat nas Alkitab Bilangan 18 ayatnya yang ke-29. Dari segala yang kuserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Umat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan pribadi dan dalam kebersamaan kami sebagai persekutuan. Ajarlah kami untuk menjadikan ibadah dan perbuatan baik kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Bantulah kami mengembangkan sikap hidup yang adil, setia, dan rendah hati sebagai jawaban kami atas berkat Tuhan. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini, ya Tuhan, dengan sukacita. Mulialah nama Tuhan melalui seluruh hidup kami. Amin.
Warta Jemaat tanggal 9 Agustus 2020. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Mohon perhatian bagi warta minggu ini. Pertama, ibadah hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 masih akan dilakukan secara daring. 2. Ibadah hari Minggu tanggal 9 Agustus sampai dengan 30 Agustus tahun 2020 akan memakai tema khotbah tematik. 3. Ibadah hari Minggu, pelayan anak, dan persekutuan taruna dilakukan secara daring. 4. Ibadah hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia akan dilakukan secara daring pada pukul 09.00 WIB pada tanggal 17 Agustus 2020. 5. Ibadah Pelkat PKB. Pelkat PKB akan dilaksanakan secara daring pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 pukul 19.00 WIB. Pelayan firman adalah Pendeta Febri Parimo Rampengan. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui WhatsApp. Terima kasih atas perhatian warga jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan pulang dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan sudah kita dengarkan bersama-sama. Ketika seorang pemimpin akan menyelesaikan tugas tanggung jawab kepemimpinannya, siapkah dia untuk meletakkan tugas tanggung jawab kepemimpinan itu dalam sukacita dan mengucap syukur, lalu mempersiapkan seorang pemimpin yang lain untuk meneruskan tugas tanggung jawab kepemimpinan itu dengan baik dan benar? Tuhan membutuhkan saudara dan membutuhkan saya untuk pekerjaan-pekerjaan besar yang sudah dikerjakan, yang sudah ada hasilnya, dan yang akan dikerjakan nanti, dan yang sedang menunggu hasilnya untuk dituai dalam kebersamaan kehidupan kita bergereja dan berjemaat, khususnya di GPIB Sion saat ini. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Kita akan memuji Tuhan untuk menyelesaikan seluruh jam ibadah pada pagi ini dengan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 428 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-6. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai dan sejahteranya, lalu terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya.